Kalau kita didiagnosis oleh dokter, pasti kita timbul pertanyaan, apakah ini diagnosisnya tepat atau tidak ya? Apakah ada tindakan atau pengobatan yang lebih baik atau tidak ya? Mungkin kamu membutuhkan second opinion. Simak video ini untuk tahu lebih lanjut tentang second opinion. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Daniel Situmorang, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kali ini kita akan membahas tentang second opinion. Jadi sebetulnya second opinion ini merupakan hak pasien yang cukup penting. Sebetulnya tujuannya adalah untuk mendapatkan peace of mind atau yang kita bilang sebagai ketenangan batin. Tapi tujuan yang lain adalah untuk mencapai keakuratan dari suatu diagnosis. Kita tahu dengan second opinion, pasien biasanya bertemu dengan 2 dokter atau lebih, di mana kita akan mendapatkan perspektif dari dokter masing-masing yang memang sudah ahli di bidangnya dan mendapatkan insight yang berbeda. Second opinion itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang masih ragu akan diagnosis yang ditegakkan atau butuh perspektif yang lebih holistik atau yang lebih komprehensif untuk mendapatkan informasi yang lebih baik. Selanjutnya juga pada saat pasien itu berobat di fasilitas kesehatan yang mungkin memang punya keterbatasan sehingga dia melakukan second opinion ke rumah sakit yang lebih advance atau yang lebih baik karena kebutuhan peralatan yang lebih advance dalam misalnya tindakan prosedur klinik, akhirnya pasien memutuskan untuk second opinion. Yang terakhir adalah jelas second opinion biasanya dilakukan pada keadaan pasien merasa kurang membaik ya atau stagnan di dalam proses pengobatannya sehingga biasanya pasien memutuskan untuk second opinion. Sebetulnya kalau menurut saya kenapa ke luar negeri, mungkin karena dianggap luar negeri itu lebih advance atau alat-alatnya lebih baik. Padahal kalau kita lihat banyak rumah sakit di Indonesia yang sudah berakreditasi internasional. Tidak kalahnya lagi, secara fasilitas atau teknologi juga sudah sama di luar negeri. Contohnya teknologi robotic surgery, minimal invasive prosedur, dan juga dokter-dokter yang multidisiplin sehingga biasanya dalam penata laksanaannya kita selalu bersama gitu ya. Jadi nggak cuma hanya satu dokter. Satu, efisiensi waktu. Karena kalau kita lebih cepat dalam mendiagnosis, lebih cepat juga dalam penata laksanaan. Sehingga target terapi juga bisa dicapai dengan lebih cepat. Itu yang utama. Yang kedua, kalau memang ini di dalam negeri, biasanya dukungan dari keluarga ataupun kerabat yang dekat itu akan jauh lebih banyak. Selanjutnya masalah bahasa, utamanya itu. Karena dengan menggunakan bahasa kita akan jauh lebih tercapai komunikasinya sehingga mengurangi miskomunikasi yang biasanya terjadi. Yang pertama sudah pasti dokter. Dokter ini harus sesuai dengan bidang keahliannya. Dokter ini juga pandai dalam berkomunikasi, serta juga mempunyai multidisiplin. Artinya dokter ini tidak hanya bekerja sendiri, tetapi mempunyai tim yang memang sudah biasa bekerja sama, sehingga memberikan pelayanan yang baik untuk pasien. Yang kedua, fasilitas medisnya. Seperti yang tadi saya katakan, robotic surgery, minimal invasive, dan lain-lain yang memang prosedur ini sering dilakukan. Perihal yang ketiga adalah pelayanan kesehatannya atau rumah sakitnya. Karena pasien juga harus mempunyai kenyamanan, di mana ini akan menjadi suatu faktor tambahan sehingga dia bisa menjalani pengobatannya. Jadi semua bisa melakukan second opinion, baik anak-anak maupun dewasa pada kasus-kasus apapun. Kasus yang simple atau pada kasus-kasus yang lebih advance, lebih kronis. Contohnya misalnya pada penyakit-penyakit kanker, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit hormon misalnya seperti endokrin, tulang, dan masih banyak lagi. Kalau untuk anak-anak, orang tua juga bisa memilih pilihan yang terbaik untuk anaknya.
Contohnya misalnya di bidang kanker, butuh ada keterlibatan dari onkologi, dari bidang ginekologi, dan juga hemato-onkologi, serta beberapa faktor pendukung, contohnya nefro-onkologi ataupun kardio-onkologi, yang bertujuan memberikan pelayanan kepada pasien secara komprehensif sehingga pasien bisa jauh lebih baik dan komplikasi bisa kita minimalisir. Untuk meminta second opinion itu sangat gampang. Pasien sudah tinggal datang ke dokternya. Jadi kalau di Siloam International Hospitals, kita punya yang namanya Siloam Medical Concierge. Di situ biasanya pasien yang bertanya pasti akan dibalas oleh dokter yang nanti juga akan diarahkan ke dokter mana atau ke tim dokter mana yang bisa dilakukan second opinion sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Jadi jangan ragu untuk mencari second opinion. Salam sehat!